Dengan teknik green screen ini, kita dapat mengubah latar belakang dari video kita dengan cukup mudah. Contohnya adalah seperti ini, dan banyak lagi. Halo, apa kabar semua? Dengan Samsi Nurul di sini. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas cara penggunaan kain green screen dan cara editing di Adobe Premiere Pro. Dan sebelum masuk ke tutorialnya, kita perlu tahu dulu apa itu green screen. Menurut Wikipedia, kunci chroma atau yang lebih populer dan kita kenal dengan sebutan green screen adalah teknik untuk menggabungkan dua gambar atau bingkai sebagaimana sebuah warna atau sejumlah susunan warna dari satu gambar dihilangkan atau dibuat tembus pandang agar gambar lain yang terletak di belakang dapat terlihat. Teknik ini juga dikenal dengan sebutan pemayangan atau penggubahan kunci chroma, color key compositing, layar biru blue screen, dan layar hijau green screen. Teknik green screen ini banyak digunakan di industri hiburan seperti film, iklan, dan sebagainya. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, teknik ini banyak digunakan oleh para konten kreator di platform YouTube untuk keperluan video konten YouTube mereka, seperti channel gaming dan channel-channel lainnya. Ada banyak alasan mengapa orang menggunakan teknik green screen ini. Ada yang memang keperluannya untuk visual effect, biaya, lokasi, dan sebagainya. Kalau alasan saya pribadi menggunakan kain green screen ini, tentu saja untuk visual estetika atau untuk keindahan di video-video saya aja. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu, sebetulnya kamar saya yang saya gunakan itu berantakannya luar biasa. Teman-teman bisa lihat ini. Oke, cukup basa-basinya, sekarang kita langsung masuk saja ke tutorialnya dan kita praktekkan cara penggunaan kain green screen dan cara editingnya. Pertama, siapin kain green screen-nya. Untuk kain green screen-nya ini bervariasi dari yang biasa aja sampai yang bagus. Dan harganya juga bervariasi, itu sesuaikan saja dengan budget kalian. Ada yang murah, ada juga yang mahal. Kalau saya pribadi, saya menggunakan yang murah aja, yang biasa. Saya menggunakan yang harga per meternya kalau nggak salah itu hanya 10.000 aja. Tapi yang penting kain green screen-nya itu nggak mantulin cahaya dari lighting yang nantinya kita pakai. Karena ada beberapa jenis kain green screen yang kualitasnya nggak bagus, itu mantulin cahaya dari lightingnya. Kedua, lighting atau pencahayaannya. Untuk lighting minimal menggunakan 2 buah lampu atau 3 buah lampu. Yang penting dia dapat membuat rata cahaya di frame video kita antara subjek dan backgroundnya ini. Dan yang ketiga, tentu saja siapin kameranya. Untuk kameranya sendiri, kalian bisa pakai kamera DSLR, mirrorless, ataupun kamera handphone. Pakai aja kamera yang ada, dan contohnya di video ini aja saya menggunakan kamera handphone untuk membuat tutorial video ini. Sebelum melakukan syuting atau pengambilan gambar dengan teknik green screen seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu jangan terlalu dekat antara subjek dan backgroundnya. Jadi dikasih jarak aja, jangan terlalu dekat kayak gini. Kalau terlalu dekat kayak gini, nanti biasanya apalagi kalau kita menggunakan kain green screen yang biasa atau yang murah, ada pantulan dari green screen-nya ini atau dari background-nya ini warna hijau ke subjeknya, dan itu nanti pas editingnya cukup menyulitkan ya. Jadi usahakan kasih jarak antara subjek dan background-nya. Yang kedua, tentu saja pencahayaan. Pencahayaan antara subjek dan background itu benar-benar harus merata. Jangan sampai ada yang gelap sebagian, misalnya di backgroundnya ataupun di subjeknya. Karena nantinya itu di proses editing juga akan membuat sulit ya dalam pengerjaannya. Dan yang ketiga, tentu saja hindari penggunaan baju berwarna hijau atau warna senada dengan green screen-nya ini. Karena kalau kalian menggunakan baju warna hijau, nantinya video kalian bakalnya seperti ini nih, kayak gini. Itu poin-poin yang cukup penting dalam teknik green screen ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kalau semuanya sudah siap, sekarang kalian tinggal syuting dan ambil gambar video green screen-nya. Oke, kalau syutingnya udah selesai, sekarang pindahin filenya dari kamera ke komputer atau laptopnya. Lalu kita buka Adobe Premiere Pro-nya. Dan di sini saya masih menggunakan Adobe Premiere Pro sesi 2017. Setelah kebuka, kita pilih New Project. Saya kasih judul di sini tutorial. Tutorial green screen. Oke,
Lalu kita drag atau tarik file yang mau kita edit, masukin ke project, lalu kita masukin ke timeline. Oke, setelah masuk di timeline, kita masukin efeknya. Kita pencarian aja di efek, namanya Ultra K. Kita masukin ke sini, lalu kita buka efek control. Lalu klik yang ini, logo yang ini, lalu arahkan ke video yang berwarna hijaunya atau ke green screen-nya. Kita ambil di tengah-tengah antara yang terang dan gelap, dan saya kasih di sini aja. Lalu ubah di output kita ke alpha channel. Lalu di settingnya kita ubah ke agresif. Kemudian buka menu matte generation, dan biasanya kalau saya dalam mengedit green screen ini yang biasa pertama diubah itu yaitu di pedestalnya. Saya kasih ke 100. Oke. Dan di sini bisa dilihat ya oleh teman-teman, yang warna putih ini itu adalah subjeknya atau kitanya. Jadi diusahakan yang belakang itu backgroundnya itu sampai full hitam. Jadi kalau full hitam itu berarti udah full transparan ya. Lalu toleransinya kita kasih segini aja, di 100-in. Mute biar nggak berisik ya suaranya. Lalu untuk transparan, highlight, dan shadow ini bisa diatur, disesuaikan aja. Karena kemungkinan settingan kameranya nanti bakalan berbeda. Jadi ini nanti disesuaikan sajalah dengan settingan kameranya juga. Jadi angka-angka ini nggak bisa jadi patokan juga, karena tiap kamera pasti punya settingan yang berbeda dan hasil yang berbeda. Lalu kita balikin lagi ke composite ya, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalau saya biasanya ini kita pindahin ke track nomor 2. Lalu kita buka lagi menu project, kita ambil background yang mau kita pasang. Contohnya di sini saya akan pakai background yang ini. Tarik aja, masukin ke project. Lalu kita masukin ke timeline, simpen di track nomor 1 atau di bawahnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan kalau dirasa masih kurang, kita bisa masuk lagi ke effect control. Di sini masih ada yang bisa diatur di transparansi dan highlight ataupun shadow. Contohnya seperti ini, saya naikin transparansinya, nantinya akan ikut tembus seperti ini tuh. Jadinya seperti itu. Jadi kita kasih 40 aja tadi seperti yang settingan awalnya. Lalu di sini ada menu matte clean up ya. Di sini ada cuk, soften, kontras, dan midpoint, dan biasanya untuk menu yang ini jarang saya ubah, ataupun kalau diubah saya paling di soften ini yang saya rubah, yaitu untuk menghaluskan dari subjeknya ini untuk pinggiran-pinggirannya. Contohnya saya kasih, misalnya dikasih di 100 gitu ya, dan ini gambarnya jadi makin menipis gitu subjeknya. Jadi biasanya sih di sini dikasih 10 aja biar pinggiran-pinggiran atau potongan dari subjeknya itu lebih halus aja. Lalu kemudian ada menu color correction dan spill suppression, yang ini jarang saya gunakan juga. Kalau color correction ini sesuai selera aja. Kalau misalnya mau lebih hangat videonya atau lebih cool, lebih dingin, bisa dikurangin atau dinaikin, itu tergantung selera. Kalau untuk settingan yang lainnya bisa disesuaikan aja, kalian bisa bermain dengan angka-angka ini. Jadi angka yang ditampilkan saat ini nggak bisa jadi patokan, karena settingan kameranya itu tadi pasti bakalan beda gitu ya. Oke, kalau udah begini sebetulnya udah hampir selesai, tinggal merapihkan aja atau menyesuaikan. Dan biasanya kalau udah begini saya kasih lagi efek. Di sini saya kasih lagi brightness and contrast ya. Kita masukkan lagi ke sini. Kita klik lagi efek kontrolnya. Nah, gunanya brightness and contrast ini untuk menyesuaikan antara background dan subjeknya. Itu terserah, efeknya bisa disimpan di backgroundnya ataupun di subjeknya gitu ya.
Jadi kalau misalnya di subjek, biasanya saya simpan di subjek. Jadi untuk menyesuaikan pencahayaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya backgroundnya agak gelap, kita kasih gelap aja. Jadi disamain gitu, dikira-kira sesuai enaknya aja. Itu tergantung selera lagi. Oke, saya kasih segini aja untuk brightness-nya. Kalau untuk kontrasnya ini disesuaikan juga. Oke, seperti itu. Jadi sebetulnya udah hampir selesai, dan kalau mau tambah cakep lagi biasanya saya tuh kasih efek lagi ya. Kita masuk ke project lagi. Di sini kita bikin new item, lalu kita pilih adjustment layer. Oke, lalu kita tarik atau drag ke layer paling atas. Panjangnya kita samain. Lalu di sini kita kasih efek lumetri. Oke, kita pilih lumetri color, kita drag ke adjustment layer, lalu masuk lagi ke efek control. Dan di sini kalau saya biasanya kan sudah ada preset, jadi masuk ke kreatif, dan di sini kita tinggal pilih looknya seperti apa. Kalau saya biasanya pakai yang ini, lalu untuk intensitasnya saya kasih 70 aja. Jadi dikasih efek ini tuh biar antara background dan subjeknya itu menyatu gitu kan, jadi warnanya sama. Bisa dilihat di sini ya. Kalau sebelum kita menambahkan lumetri ini atau adjustment layer ini, bisa dilihat seperti ini, warnanya antara subjek dan background itu belum benar-benar nyatu, warnanya masih ada beda gitu ya. Jadi belum satu tema lah intinya. Kalau dikasih lumetri seperti ini, karena kita posisinya disimpan di atas, jadi otomatis di layer nomor 1 dan nomor 2 juga ikut keubah warnanya, makanya jadinya lebih kayak satu tema aja seperti itu, dan warnanya rubahnya barengan gitu. Seperti itu. Kalau udah dirasa cukup dan sesuai, tinggal diekspor aja videonya dan selesai seperti itu. Itu aja untuk video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga video ini ke sosial media kalian. Terima kasih, Samsinurul out, see you and bye.